Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video pembahasan soal ujian akhir semester genap. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal ujian yang sudah kita kerjakan kemarin hari Senin tanggal 6 Juni tahun 2022. Di sini saya memiliki 8 buah soal yang akan kita diskusikan secara bersama-sama. Jadi langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama, di sini ada 2 buah benda gitu ya, dimana kedua benda ini memiliki massa yang sama, yakni 100 gram, dimana kedua benda ini yang A itu bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon ke kanan, sedangkan yang B itu berhenti. Jika tumbukan kedua kelereng ini atau kedua benda ini setelah tumbukan itu mereka bergerak secara bersama-sama, maka pertanyaan yang pertama, tumbukan yang demikian itu termasuk jenis tumbukan apa? Dan yang kedua, kecepatan keduanya itu berapa gitu. Nah, dari soal ini ternyata hanya ada 3 siswa yang berhasil menjawabnya dengan benar gitu ya, dan yang sisanya masih belum tepat gitu. Jadi kita bahas yang pertama. Ingat, jika keduanya bergerak bersama-sama, maka jelas kita bisa tahu nilai E itu akan sama dengan 0. Kenapa? Karena nilai E itu kan negatif dari V aksen B misalnya min VA aksen dibagi dengan VB min VA. Nah, mereka bergerak secara bersama-sama. Jadi kita bisa tahu bahwasannya VB aksen itu akan sama dengan VA aksen. Sehingga VB aksen dikurangi VA aksen itu sama dengan 0 gitu. Suku yang atas ini itu sama dengan 0. Karena mereka bergerak secara bersama-sama. Dengan demikian, maka kita bisa tahu berarti jenis tumbukan ini merupakan tumbukan tidak lenting sama sekali, yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali gitu ya. Ini yang pertama. Jadi jawabannya kalau nggak C ya D gitu ya, kalau kita udah sampai di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini kita hitung besar kecepatan keduanya berapa. Untuk mengetahuinya, kita menggunakan hukum kekekalan momentum, yaitu momentum awal harus sama dengan momentum akhir. Karena di sini ada 2 benda, maka momentum awalnya yaitu MA dikalikan VA ditambah dengan MB dikalikan dengan VB. Nah, itu akan sama dengan MA dikalikan dengan V aksen. Ingat, karena mereka berduanya bergerak bersama-sama ya. Maka di sini saya tuliskan V aksen dulu ditambah MA MB ya. MB VB aksen. Nah, di sini kita harus ingat bahwasanya VA aksen itu sama dengan VB aksen. Untuk memudahkan penulisan, saya tuliskan menjadi V aksen gini aja. Nah, biar lebih ringkas penulisannya. Setelah itu kita masukkan angka-angkanya. Yang pertama, masanya itu 100 gram. Nah, 100 gram ini berapa kalau dijadikan satuan SI? Yaitu 0,1 kg. Kita masukkan ke sini. 0,1, maaf. Saya tulis ulang. 0,1 dikalikan VA, VA-nya 2, ke kanan kita buat positif, ditambah MB 0,1 dikalikan dengan 0. Kenapa kok 0? Karena mula-mula dia berhenti. Ini itu akan sama dengan MA dikalikan VA tambah MB kali VB. Karena VA aksen sama dengan VB aksen, maka saya tuliskan seperti ini dalam kurung gini ya. Nanti kita keluarkan VB-nya gitu. MA-nya 0,1, MB-nya juga sama 0,1 dikalikan dengan V aksen. Nah, V aksen ini yang akan kita cari. Kita hitung di sini. 0,1 kali 2 berapa? 0,2. 0 ditambah 0,1 kali 0, 0. Nggak usah kita tulis gitu ya. Langsung sama dengan
Yang di dalam kurung ini berapa? 0,1 tambah 0,1 yaitu 0,2 dikalikan V aksen, sehingga V aksennya itu sama dengan 0,2 dibagi 0,2 atau sama dengan 1,0 meter per sekon. Nah, jadi jawabannya yang D. Oke, soal berikutnya. Di sini ada sebuah gambar gitu ya, dimana deskripsi soalnya adalah salah satu siswa FIB sedang menendang bola ke arah tembok. Sesaat setelah bola tersebut menembus tembok, bola bergerak dengan kecepatan yang berlawanan arah, tapi kecepatannya itu seperti ditunjukkan pada gambar seperti ini gitu ya. Nah, menurut pengamat yang ada di samping orang yang sedang menendang bola, masanya bola itu 250 gram. Setelah itu, kecepatan awal bola itu 10 meter per sekon, dan kecepatan setelah tumbukan adalah 8 meter per sekon. Jika waktu kontak antara bola dengan dinding adalah 0,01 sekon, maka besar gaya yang bekerja pada bola oleh dinding adalah titik-titik Newton. Nah, di sini lagi-lagi hanya ada 3 siswa gitu ya berhasil menjawab dengan benar. Oke, jadi untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan hubungan antara impuls dan momentum, atau yang biasa juga disebut dengan teorema impuls momentum, di mana hubungan itu dinyatakan dengan I itu sama dengan delta P. I itu apa? I itu adalah impuls, di mana impuls definisinya adalah F dikalikan dengan delta T. Sedangkan delta P itu apa? Yaitu momentum akhir dikurangi momentum awal gitu ya. Nah, di sini biasanya banyak yang terjebak hanya memasukkan nilainya saja tanpa memasukkan arah, padahal kita tahu momentum itu besaran vektor gitu. Sehingga kita tuliskan ada anak panahnya di sini untuk memudahkan bahwa ini merupakan besaran vektor gitu untuk menunjukkan. Nah, ini kita harus hati-hati gitu ya. Oke, ini kan yang ditanyakan adalah F, sehingga secara matematis kita bisa menuliskannya seperti ini. F itu sama dengan P final. Saya masih tuliskan panahnya gini biar kita nanti jelas gitu arahnya. Kurangi P inisial dibagi dengan delta T. Nah, sekarang kita cari tahu dulu P finalnya itu berapa. Kita tuliskan di sini P final itu kan berarti sama dengan M dikalikan V final gitu ya. Nah, V-nya ini yang vektor. Oke, sekarang perhatikan. Setelah dia tumbukan, itu kan arahnya ke kiri. Nah, kita misalkan arah ke kiri itu sebagai arah yang negatif gitu. Sehingga kita masukkan di sini M-nya itu 250 gram. Kalau dijadikan kilo berarti kan tinggal 1/4 ya. Atau 0,25, itu sama aja gitu. Dikalikan dengan setelah dia tumbukan arahnya ke kiri, 8 meter per sekon. Berarti min 8. Berapa? Yaitu min 2. Satuannya apa? Bisa pakai Newton sekon, gak apa-apa. Terus P inisial, P awalnya berapa? P inisial. P inisial berarti massa dikalikan V inisial. Berapa nilainya? M-nya sama 1/4 atau 250 gram dikalikan dengan kecepatan dia. Kecepatan awalnya itu ke kanan. Besarnya berapa? Yaitu 10. Ini berarti dikali positif 10 gitu ya. Sehingga di sini jawabannya 2,5 Newton sekon. Oke, sekarang kita masukkan nilai-nilai ini ke sini. Jadi dua nilai ini kita masukkan ke sini, sehingga kita peroleh F itu sama dengan yang final dulu ya. Berarti yang ini negatif 2 dikurangi 2,5 dibagi dengan delta T-nya berapa? 0,01 atau saya tuliskan menjadi 10 pangkat min 2. Maka di sini bisa saya tuliskan negatif 2 dikurangi 2,5 berarti kan negatif 4,5. Terus di sini dibagi dengan 0,01. Kalau seperti ini, maka ini bisa pindah ke atas dan jadi pangkatnya positif, yaitu dikali dengan 10 pangkat 2. Artinya sama dengan negatif 450 Newton. Karena di sini hanya nilai saja gitu ya, maka jawaban yang tepat adalah yang D.
Oke, seperti itu. Lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, di sini ada beberapa pernyataan gitu ya. Yang diminta itu adalah pernyataan yang dapat memperkecil nilai impuls. Ya, ini kata kuncinya memperkecil nilai impuls. Itu ditunjukkan oleh nomor berapa aja gitu. Nah, ingat I itu kan definisinya F dikalikan dengan delta T. Akibat adanya I, maka bisa menyebabkan terjadinya perubahan momentum atau delta P. Maka ketiga hal ini itu yang memegang peranan penting dalam mempengaruhi besar atau kecilnya momentum. Besar atau kecilnya impuls. Yang pertama, kita perhatikan F-nya dulu. F, jika dia besar, maka I akan besar karena I berbanding lurus dengan F. Nah, kalau F-nya kecil, maka I-nya kecil. Berarti jelas yang pertama itu adalah mengurangi besar gaya kontak atau mengurangi F. Jadi 5 benar. Setelah itu, jika delta T-nya besar, maka I-nya besar. Berarti kalau delta T-nya kecil, maka I akan kecil. Oke, jadi pernyataan nomor 3 itu benar, mengurangi waktu kontak atau memperkecil delta T itu ya. Nah, yang terakhir delta P. Jika delta P-nya besar, maka jelas kita tahu I-nya besar. Tapi kalau delta P-nya kecil, maka I-nya juga kecil. Maka pernyataan nomor 1 itu juga benar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, gitu ya. Oke. Soal berikutnya. Nah, di sini ada 2 bola A dan B, masing-masing bergerak dengan momentum awal 5P ke kanan dan 4P ke kiri. Momentum bola B setelah tumbukan adalah 2P ke kiri. Nah, yang ditanyakan nilai impuls yang bekerja pada bola A oleh benda B. Ingat, di sini kita itu diminta untuk menggunakan 2 persamaan gitu ya. Yang pertama, I itu sama dengan delta P karena yang ditanyakan impuls. Terus yang kedua, untuk kita bisa mengetahui nilai delta P ini, kita menggunakan hukum kekekalan momentum, yaitu P inisial itu sama dengan P final. Nah, 2 persamaan ini yang kita butuhkan untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama kita cari dulu dengan menggunakan hukum kekekalan momentum, yaitu momentum bola A setelah dia mengalami tumbukan. Nah, di sini perhatikan, awalnya A itu bergerak 5P ke kanan, berarti positif. Saya tuliskan gini, langsung gitu ya. 5P ke kanan berarti dia positif, dan berarti kan ditambah gitu hukum kanan momentum, dan 4P ke kiri. 4P ke kiri berarti kan min 4P gitu. Maka akan sama dengan momentum A setelah dia tumbukan, atau saya tuliskan dengan PA aksen. Nah, ini kita harus cari ini dulu berapa nilainya. Ditambah dengan 2P ke kiri. Momentumnya B setelah tumbukan itu 2P ke kiri. Berarti ditambah dengan negatif 2P. Nah, seperti ini. Maka di sini kita bisa tulis 5P dikurangi 4P gitu ya. Itu akan sama dengan PA aksen min 2P. Berapa nilainya? Yang ini tinggal P sama dengan PA aksen. Yang ini kan negatif 2. Saya pindah ke sana jadi positif, yaitu tinggal 2P. Nah, jadinya seperti ini. Sehingga PA aksennya itu sama dengan 3P. Nah, ini kita udah ketemu momentum A setelah dia tumbukan. Sekarang kita masukkan ke persamaan impulsnya, di mana I sama dengan delta P. I sama dengan delta P. Berarti I itu sama dengan momentum akhir dikurangi momentum awal. Berapa nilainya? Momentum akhirnya itu 3P dikurangi dengan momentum awalnya, yaitu 5P. Nah, seperti ini. Berarti I-nya itu sama dengan negatif 2P. Karena di sini yang ditanyakan hanya nilai saja, maka jawabannya adalah 2P. Arah negatif itu menunjukkan arahnya yang ke kiri. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Seperti itu. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada sebuah grafik gitu ya, hubungan antara F dengan T atau gaya dengan waktu gitu. Terus
pertanyaannya, pada sebuah benda bermasa 0,4 kg itu bekerja impuls seperti pada gambar. Perubahan kecepatan benda karena pengaruh impuls tersebut adalah titik-titik. Nah, lagi-lagi kita menggunakan teorema impuls momentum gitu ya. Kita diminta untuk mengetahui perubahan kecepatannya. Nah, perubahan kecepatan itu bisa diperoleh dari perubahan momentum. Seperti itu. Maka di sini saya tuliskan menggunakan teorema impuls momentum atau I sama dengan delta T. I-nya itu siapa? Yaitu F dikalikan delta T akan sama dengan M, karena di sini hanya ada satu benda gitu ya, yang bermasa 0,4 kg, maka M-nya 1. M V final dikurangi dengan M V initial, atau bisa saya tuliskan menjadi F dikalikan delta T itu sama dengan M kurung buka V final dikurangi V initial, karena M-nya sama. Nah, yang akan dicari atau yang ditanyakan itu yang bagian dalam kurung ini, sehingga kita bisa tuliskan F dikalikan delta T dibagi M itu sama dengan V final min V initial. Nah, ini yang kita cari. Jadi kita hanya perlu menghitung nilai dari F dikali delta T dibagi dengan M. Udah, setelah itu selesai. Jadi kita masukin aja nilainya. Ini berapa nilai F-nya? Kalau seperti ini. Kalau seperti ini, nilai impuls itu sama dengan luas area di bawah kurva, atau yang ini yang saya arsir ini. Nah, berapa nilainya? Kita menggunakan luasnya jajar genjang, yaitu F kali delta T itu ya, atau yang sama dengan I itu sama dengan setengah dikali jumlah sisi jajar berapa, yaitu 0,2 ditambah 0,4 dikali dengan delta T. Ini delta T-nya ya, yang ini ya. Delta T-nya. Terus yang ini 40. 40 itu yang F-nya gitu. Berapa nilainya? Yaitu setengah dikalikan 0,6 dikali 40. Ini coret tinggal 0,3, yaitu 0,3 dikali 40 atau sama dengan 12 Newton skon. Nah, ini. Terus kita masukkan ke sini, atau saya tuliskan ulang gitu persamaannya di sebelah sini. V final dikurangi V initial itu sama dengan 12, karena F kali delta T itu impuls gitu ya, impuls, dimana impulsnya itu sama dengan luas area di bawah kurva. Maka langsung saya tuliskan 12 dibagi dengan M-nya berapa? 0,4 atau 4 kali 10 pangkat min 1. Nah, di sini bisa kita coret. Ini tinggal 1, ini jadi 3. Maka V final dikurangi V initial itu sama dengan 3 dikali 10 atau sama dengan 30. Karena yang di bawah ini naik ke atas jadi positif gitu ya. Maka jadinya 10 pangkat 1 atau 10 aja. Jadi jawabannya 30 atau yang B, seperti itu. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini diberikan di soal itu ada dua benda, masanya 2 kilo dan 4 kilo gitu. Nah, masing-masing itu bergerak berlawanan arah dengan kecepatan 10 meter per sekon dan 20 meter per sekon. Jika setelah tumbukan kedua bendanya itu bersatu, nah ini kata kuncinya gitu ya, kedua benda bersatu dan bergerak bersama-sama, ini kata kuncinya gitu, maka besarnya energi yang hilang itu berapa gitu. Nah, ingat di sini ada dua besaran. Yang pertama itu ada momentum yang diketahui, di mana ada massa, ada kecepatan, maka tentu ada momentum. Dan yang ditanyakan itu energi. Perbedaannya, momentum itu besaran vektor. Jadi ini kata kuncinya gitu ya. Ini konsepnya, maaf. Momentum itu vektor. Maka kita harus memperhatikan arahnya juga. Sedangkan energi itu besaran skalar, ya, besaran skalar. Itu skalar. Sehingga kita nggak peduli dengan arahnya kemana, yang penting nilainya berapa gitu. Ini yang perlu kita pegang erat-erat gitu ya untuk mengerjakan soal ini. Jadi jangan sampai lupa dengan
besaran-besarannya gitu, apakah ini vektor atau skalar gitu. Nah, yang pertama kita cari tahu dulu kecepatan mereka setelah tumbukan, yaitu dengan menggunakan hukum kekekalan momentum, di mana M1 dikalikan V1 itu sama dengan ditambah dengan M2 V2 itu sama dengan M1 V aksen ditambah M2 V aksen. Karena V-nya sama, maka saya keluarkan, jadinya tinggal M1 V1 tambah M2 V2 tetap sama dengan M1 tambah M2 dikurung dikalikan dengan V aksen. Nah, V aksen ini yang akan kita cari. Oke. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. Misalkan yang 2 kilo ini itu bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke kanan gitu. Dan yang 4 kilo ini bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon ke kiri. Kenapa kok gitu? Apakah boleh dibalik? Boleh, nggak masalah. Yang penting keduanya itu bergerak berlawanan arah gitu ya. Misal yang 2 kilo itu dengan kecepatan 10 meter per sekon ke kiri, dan yang 4 kilo itu 20 meter per sekon ke kanan. Yang jelas yang 10 ini itu punyanya yang 2, sedangkan yang 20 itu punyanya yang 4 gitu. Jadi kita masukkan aja. Misal yang 10 itu ke kanan gitu ya. Jadi 2 dikalikan dengan 10 ditambah 4 dikali dengan 20 meter per sekon ke kiri, berarti min 20. Itu akan sama dengan M1 tambah M2, 2 tambah 4 dikalikan dengan V aksen. Ini berapa? 20 dikurangi 4 kali 20 yaitu 80 sama dengan 6 V aksen. 20 dikurangi 80 negatif 60 itu sama dengan 6 V aksen, sehingga V aksennya itu sama dengan negatif 10 meter per sekon. Berarti mereka berdua itu bergerak bersama-sama dengan kecepatan 10 meter per sekon ke kiri, itu ya makna fisisnya. Nah, sekarang kita cari tahu energi kinetik yang hilang atau besarnya energi yang hilang gitu ya, maaf ya. Sekarang kita cari besarnya nilai energi yang hilang gitu. Caranya gimana? Karena kedua benda ini itu hanya diketahui kecepatan geraknya aja, maka yang kita butuhkan di sini tuh energi kinetik saja. Kenapa kok energi potensial itu tidak dibutuhkan? Karena di soal itu tidak ada informasi mengenai perubahan ketinggian mereka, sehingga energi potensial, lebih tepatnya energi potensial gravitasi itu tidak diperlukan. Seperti itu ya. Oke, jadi bisa saya tuliskan dengan kita cari tahu dulu energi kinetik awal mereka sebelum tumbukan itu berapa, atau saya tuliskan dengan EK inisial, EK awal yaitu setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat. Gini ya. Berapa nilainya? Setengah dikalikan 2 V1 kuadrat, yaitu 10 kuadrat. Ditambah setengah dikalikan 4 dikali, karena ini 20 ke kiri dan energi itu besaran skalar, maka negatifnya itu tidak perlu kita tulis. Atau kalau misal tetap mau kita tuliskan seperti ini, negatif 20 dikuadratkan gitu ya. Ini coret tinggal 1, maka yang awal ini 10 kuadrat atau 100, dan yang ini coret 2 dikali 400 yaitu 800 atau sama dengan 900 Joule. Ini energi kinetik awalnya, EK inisial. Sekarang EK finalnya berapa? Ini saya garisi dulu. EK final itu sama dengan setengah M, karena mereka bergerak bersama-sama maka M total gitu, dikalikan dengan V aksen kuadrat. Berapa nilainya? Yaitu setengah dikalikan 6 itu dari 2 tambah 4 ini ya. Ini karena mereka berdua bergerak bersama-sama, 6 dikalikan dengan 10 kuadrat atau negatif 10 kuadrat sama aja. Maka ini coret tinggal 3,
yaitu tinggal 3 dikali 10 kuadrat atau 300. Nah ini EK finalnya. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwasannya energi yang hilang adalah, saya tuliskan delta E itu adalah 300 akhir dikurangi awal gitu ya, dikurangi dengan 900 atau sama dengan negatif 600 Joule. Tanda negatif itu menunjukkan kehilangan energi gitu ya, kehilangan energi sebesar 600 Joule. Jadi jawaban yang benar itu yang C gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah di sini ada dua benda masanya 2 kilo dan 6 kilo bergerak dengan kecepatan yang berlawanan gitu, masing-masing 10 meter per sekon dan 2 meter per sekon. Jika tumbukan terjadi secara lenting sebagian dengan koefisien restitusi 0,5, kecepatan masing-masing benda setelah tumbukan berapa gitu. Nah, di sini kita butuh menggunakan dua persamaan. Yang pertama tentang hukum kekekalan momentum, saya tuliskan P initial sama dengan P final. Dan yang kedua tentang definisi dari koefisien restitusi itu sendiri, di mana E itu sama dengan negatif delta V aksen per delta V, atau sama dengan negatif V final aksen dikurangi V initial aksen. Maaf ya, karena di sini ada dua benda, saya tuliskan B sama A aja. Jadi VB aksen dikurangi VA aksen gitu, dikurangi dengan VB min VA. Jangan lupa ini ada dalam kurungnya gini. Nah, jadi dua persamaan ini yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama, kita cari tahu kita masukkan dulu hukum kekekalan momentumnya, yaitu P inisial karena ada dua benda. Yang pertama itu 2 kilo. Oke, langsung saya masukkan angkanya gitu ya. Jadi 2 dikalikan kecepatannya 10 meter per sekon. Nah ini karena nggak ada informasi ke kiri ke kanannya, jadi misalkan yang awal ini ke kanan gitu. Jadi 2 dikali 10 ditambah 6, karena berlawanan arah, ingat ya. Jadi yang 2 ini kita asumsikan dia ke kiri. Berarti karena ke kiri maka tandanya saya buat negatif gitu. Itu akan sama dengan massa A 2 dikalikan VA aksen, kita nggak tahu besarnya berapa, ditambah dengan 6 dikalikan VB aksen, sama kita nggak tahu besarnya berapa. Nah ini kita hitung terlebih dahulu. 2 kali 10 berapa? Itu 20 dikurangi 6 kali 2, 6 dikali negatif 2 yaitu negatif 12. Itu sama dengan 2 VA aksen ditambah 6 VB aksen. 20 kurang 12, 8. Sama dengan 2 VA aksen ditambah 6 VB aksen. Ini bisa kita sederhanakan dengan membagi 2 gitu ya, biar lebih sederhana. Maka yang ini jadinya 4 sama dengan VA aksen ditambah 6 VB aksen. Nah, ini merupakan persamaan yang pertama gitu. Saya tuliskan di sini. Ini persamaan yang pertama. Ini bisa kita tuliskan juga sebagai berikut. Misalnya yang ini saya pindah ruas ke sana, jadinya 4 dikurangi, ini tinggal 3 ya yang ini ya. Ini tinggal 3 karena udah dibagi 2. 4 dikurangi 3 VB aksen itu sama dengan VA aksen. Nah, ini kita boleh tuliskan seperti ini. Nah, ini juga persamaan 1 gitu. Persamaan 1 juga. Terus yang kedua kita masukkan nilai dari koefisien restitusinya. Oke. E sama dengan seperti ini, negatif VB aksen min VA aksen dibagi VB min VA gitu. Oke, saya tuliskan dulu negatifnya di luar. VB aksen dan VA aksennya kita nggak tahu besarnya berapa. Setelah itu dibagi dengan VB dikurangi VA. Ingat, VB tadi kita asumsikan arahnya dia tuh ke kiri. Siapa itu VB? Yaitu yang 2 meter per sekon. Berarti saya tuliskan negatif 2 dikurangi VA. VA itu 10 meter per sekon ke kanan, berarti dikurangi 10. Sehingga sama dengan berapa?
E-nya itu 0,5. Ini kita masukkan 0,5 itu sama dengan negatif VB aksen min VA aksen dibagi dengan negatif 12. Nah, ini negatifnya bisa kita coret. Terus 12-nya ini kita kalikan dengan 0,5 sehingga tinggal 0,6 gitu ya. 12 dikali setengah 0,6 itu sama dengan VB aksen min VA aksen. Nah, ini persamaan yang kedua. Setelah itu kita masukkan persamaan 1 ke persamaan 2. Misalnya di sini kan sudah diketahui kalau VA aksen itu 4 dikurangi 3 VB aksen. Kita masukkan ke persamaan 2. Berarti 0,6 itu sama dengan VB aksen dikurangi kurung buka gini ya. VA aksennya itu berapa? 4 min 3 VB aksen. Sehingga 0,6 itu sama dengan VB aksen min 4 ditambah 4 karena tambah 3 ya. Tambah 3 VB aksen. Oke, sebentar. Oh, maaf, ini harusnya 6 ya ini ya. 0,5 dikali 12 ini 6 ya harusnya ya. Bukan 0,6 ya. Maaf, di sini ada kesalahan. Jadi ini tinggal 6. Nah, sekarang negatif 4 pindah ke ruas kiri jadinya kan 10. 6 tambah 4. 10 itu sama dengan VB aksen tambah 3 VB aksen. Berarti kan 4 VB aksen. 4 VB aksen. Sehingga dari sini kita tahu kalau VB aksennya itu sama dengan 10 dibagi 4 atau sama dengan 2,5 meter per sekon. Ini positif gitu ya. Sekarang nilai yang barusan kita jumpa ini kita masukkan ke persamaan 1. Sehingga dari sini bisa kita tuliskan bahwa VA aksen itu sama dengan 4 dikurangi 3 dikali 2,5. Karena nggak muat, saya tuliskan di slide berikutnya aja. Oke, sebentar. Oh, maaf. Oke. Oke, saya ulangi. Yang tadi berapa? VA aksen itu sama dengan 4 dikurangi 3 dikalikan dengan 2,5. Nah, 2,5 itu adalah VB aksen yang barusan kita temukan. Maka VA aksen itu sama dengan 4 dikurangi 7,5. Berapa 4 dikurangi 7,5? Yaitu negatif 3,5 meter per sekon atau 3,5 meter per sekon ke kiri gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah negatif 3,5 dan 2,5 meter per sekon atau yang D. Ini jawabannya. Oke. Berikutnya ini soal yang terakhir yang akan kita bahas. Ada peluru bermasa 40 gram bergerak dengan kecepatan 100 meter per sekon, di mana peluru tersebut menembus sebuah balok yang masanya 5 kg. Balok ini mula-mula diam di atas sebuah lantai datar yang licin. Terus kecepatan peluru setelah menembus balok adalah 40 meter per sekon. Pertanyaannya, kecepatan balok yang ditembus oleh peluru adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita hanya perlu menggunakan hukum kekekalan momentum aja, yaitu P inisial sama dengan P final. Kita masukkan, yaitu pertama kita harus tahu 40 gram ini itu berapa kilo, yaitu 0,04 atau saya tuliskan 4 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Ingat, momentum itu massa kali kecepatan. Masanya peluru itu 4 kali 10 pangkat min 2 dikalikan dengan kecepatannya berapa? Yaitu 100 atau 10 kuadrat. Ditambah dengan masanya balok itu 5 kg. 5. Tapi mula-mula dia diam, berarti kecepatan awalnya 0. Itu sama dengan P final. P finalnya berarti kecepatan massa pelurunya 4 kali 10 pangkat min 2
dikali dengan kecepatan setelah dia nabrak balok. Berapa? Yaitu 40 meter per sekon. Terus ditambah dengan kecepatan ini momentumnya balok itu ya, itu yang ditanyakan. Ditambah dengan momentumnya si balok, yaitu 5 dikalikan V balok aksen atau VB aksen gitu. Oke, sekarang kita hitung. Di sini 4 kali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2. Jadi ini bisa dicoret, tinggal 4 saja karena ini ditambah 5 kali 0 atau tambah 0 gitu ya. Itu akan sama dengan ini 10 kuadrat, ini bisa dicoret, pangkatnya tinggal 1 dengan 0 yang ada di sini. Sehingga di sini 16 kali 10 pangkat min 1 gitu ya. Ditambah 5 VB aksen. Sehingga 4 itu sama dengan 1,6 ditambah 5 VB aksen. Ini pindah ruas ke kiri, jadinya 4 dikurangi 1,6 itu sama dengan 5 VB aksen. 4 kurangi 1,6 berapa? Yaitu 2,4. Sama dengan 5 VB aksen. Sehingga VB aksennya atau kecepatan balok setelah tumbukan adalah 2,4 dibagi 5. Nah, cara ngitungnya gimana? Kita bisa menggunakan porogapet gitu ya, yaitu 2,4 sama 5. Atau bisa juga kita tuliskan, kita kali 10 atas bawahnya, yang ini tinggal 2 jadi 24, yang ini jadi 50. Nah, ini kita masukkan ke sini 24, ini 50. Karena nggak bisa, maka di sini tambahin 0, atasnya 0, gitu ya. Nah, ini yang mendekati berapa? Yaitu 4, 200. Terus yang ini jadinya dikurangi, maka tinggal 40. 40 dibagi 50 kan nggak bisa, maka tambahin 0 lagi. 400 bagi 50 berapa? Yaitu 8. Ini 400. Nah, jadi jawabannya yaitu 0,48. Oke, selesai. Jadi begitu cara pengerjaannya, sehingga jawabannya yang A. Oke, sekian video dari saya. Adanya salah kata saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.